Sebagai istri saya sedih. Suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Jadi kondisinya udah berat banget gitu. Udah yang stadium lebih lanjut. Dia di bawah 200 angka CD4-nya atau angka sistem kekebalannya. Saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Kau jangan sebutkan dirimu laki-laki kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Konflik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang berujung perceraian lantaran adanya dugaan orang ketiga sampai kini masih ramai menjadi bahan perbincangan. Tudingan Baim Wong tidak main-main. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim menyerahkan 86 bukti perselingkuhannya Paula dengan Niko Surya alias NS. Dan baru-baru ini, rekaman suara yang diduga istri NS beredar luas di media sosial. Dalam rekaman suara tersebut, dengan jelas seorang wanita yang diduga istri NS membantah jika suaminya berselingkuh dengan Paula. Sebaliknya, ia menduga ada permainan yang dilakukan Baim dengan mengkondisikan suaminya sebagai penyebab perceraiannya. Rekaman suara berdurasi kurang dari setengah menit itu juga menyebut jika saat ini NS tengah dalam kondisi sakit. Dan hal itu dikaitkan dengan batalnya NS menjadi saksi untuk pihak Paula pada saat persidangan perceraiannya. Sebagai istri saya sedih. Suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven tidak hanya karena tuduhan adanya orang ketiga, tetapi juga dugaan penyakit yang diidap oleh Paula. Mengingat salah satu poin putusan hakim yang beredar luas di media sosial menyebut jika Paula positif. Namun yang membuat heran bahkan terkesan ganjil atas putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan secara e-court pada tanggal 16 April 2025, sementara Baim Wong mengunggah cek riwayat kesehatannya yang negatif di media sosial pribadinya setelah melakukan cek kesehatan di Pinang, Malaysia pada tanggal 11 April 2025. Ada perbedaan hari yang cukup jauh dengan putusan hakim yang menyebut Paula positif mengidap. Dari situlah tidak sedikit yang menuding pihak Baim telah mengantisipasi ledakan isu dengan mengunggah riwayat kesehatannya terlebih dulu. Dan benar saja, tudingan Paula diduga mengidap mendapat sorotan luas di media sosial. Barangkali Baim sudah membayangkan apa yang akan terjadi atas keluarnya informasi tersebut. Alhamdulillah saya sehat, gak ada kanker, tumor, atau penyakit yang lainnya. Cuma kolesterol aja tinggi. Di lain waktu saya juga sudah tes kejiwaan atau mental. Alhamdulillah saya pun sehat, tidak ada penyakit mental yang perlu saya khawatirkan. Allah Maha Baik. Tulis Baim pada unggahannya di media sosial pada tanggal 11 April 2025 kemarin. Dalam unggahannya itu tampak Baim menyinggung penyakit yang diduga kuat ditujukan untuk Paula. Bagi saya, penyakit itu adalah privasi seseorang, dan itu kadang merupakan luka bagi orang tersebut. Kalau bisa, jangan diumbarkan ke publik, rahasiakan. Takutnya kalau benar, kasihan orang tersebut.
Bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena itu menyangkut hak dasar seorang manusia. Hak atas privasi, harga diri, dan kendali atas cerita hidupnya. Penyakit, terutama yang berat atau berbahaya, bukan hanya soal medis. Ia membawa beban emosional, sosial, bahkan spiritual. Tulis Baim Wong dalam unggahannya di sosial media. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek aja. Iya, cek aja. Jadi gimana ceritainnya? Bingung juga saya. Ya, solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya jadi bingung saya juga, karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Seharusnya emang nggak ada ini, jadi saya juga bingung sampai detik ini masih bingung. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat, dan hasilnya nggak ada. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini, semuanya semuanya. Karena gini loh, saya pun juga, saya ketika dibilang begitu ya, maaf ya dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya? Saya membuat banyak sekali video, ribuan video, jutaan orang juga nonton. Berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah. Kabar Paula Verhoeven diduga mengidap penyakit berbahaya sebelum menikah dengan Baim Wong memang mengejutkan. Bahkan terasa janggal jika Baim Wong dan kedua anak yang dilahirkan hasil pernikahannya dengan Paula tidak tertular penyakit berbahaya tersebut. Sebagaimana dipertanyakan sejumlah pihak, diantaranya pengacara kondang Hotman Paris hingga Irjen Purnawirawan Riki Sitohang. Lantas apa kata Dr. Muhammad Fajri menjelaskan tentang virus ini? Dan apa resiko jika salah satu pasangan mengidap virus berbahaya tersebut? Penyakit adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Namanya Human Immunodeficiency Virus. Intinya, tubuh kena virus. Virus ini menyerang sistem imun kita. Jadi imun kita ini nggak ada yang menjaga. Kalau imun kita nggak ada yang menjaga, nanti pada akhirnya kita akan terserang berbagai penyakit yang aneh-aneh. Yang sebenarnya pada orang normal ketika imunnya bagus, dia nggak akan ada. Misalnya jamur tertentu, kanker tertentu, Kaposi sarkoma misalnya. Itu namanya human infeksi. Jadi terinfeksi suatu virus, namanya virus HIV. Dia menyerang sistem kekebalan kita. Lebih tepatnya adalah CD4, CD4. Sampai di titik yang berat atau jadi ketika nanti jumlah CD4 kita atau satpam kita itu kurang dari 200, ada satuannya kurang 200, itu yang disebut dengan, jadi kondisinya udah berat banget gitu. Udah yang stadium lebih lanjut, dia di bawah 200 angka CD4-nya atau angka sistem kekebalannya, sel kekebalannya.
Nah kalau orang minum ARV, dia lama, bisa sampai puluhan tahun. Tapi kalau dia nggak minum ARV, rata-rata sekitar 10 tahun. Atau bahkan lebih cepat kalau dia ada komplikasi yang serius. Atau punya penyakit lain sebelumnya. Udah berat kondisinya gitu ya. Cara penularannya sebenarnya, satu, melalui cairan tubuh. Misalnya berhubungan, jadi melalui cairan tubuh yang misalnya cairan atau cairan itu bisa menularkan. Kemudian mohon maaf, ada yang berhubungan lewat tubuh, ya, itu juga bisa tuh menularkan. Kemudian lewat darah ya sangat bisa, karena darah itu langsung bisa menularkan. So ibu ke anak lewat janin ya, lewat ari-ari ya gitu ya, plasenta, itu bisa juga menularkan, kan ada hubungan darah di situ. Tuh kalau memang ada juga sih, tapi kecil resikonya. Bisa, tapi kecil. Tergantung kan, ini kan mencari mau perempuan atau mau laki-laki. Kemudian beliau ini terinfeksinya di stadium yang mana. Yang ketiga, minum obat apa enggak, itu juga penting. Misalnya seseorang, laki-laki atau perempuan, menikah, kemudian minum obat rutin ARV, antiretroviralnya. Dengan minum ARV itu bisa memperpanjang hidup sampai puluhan tahun, jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih lama dibandingkan tidak minum ARV. Yang kedua, ketika ARV itu antiretrovirus ya, jadi virusnya itu dihambat untuk berkembang biak. Nggak banyak, jadi jumlah virus ditekan. Saking ditekannya, diturunkannya jumlah virus, jadi dia nggak bisa berkembang biak. Itu bisa 0 jumlahnya kalau kita minum rutin. Kalau posisinya dia 0, virusnya ya 0, nah dia ya tidak bisa, ketika dia mohon maaf ya, dia nggak menularkan atau risikonya kecil ketika dia gitu. Dan dia hamil pun ya bisa aja nggak semua turun ke anak. Tersebar luasnya putusan salinan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven sukses menarik perhatian halayak. Bagaimana tidak, pada salah satu poin putusan salinan cerai tersebut disebutkan jika Paula positif mengidap. Namun yang membuat janggal, putusan salinan cerai tersebut diunggah oleh salah satu akun, yang jelas bukan akun media sosial Baim, apalagi Paula. Dari situlah adanya dugaan penyebaran informasi yang bersifat private oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengacara kondang sekaliber Hotman Paris sampai mengecam Baim Wong yang diduga kuat sebagai orang yang sedari awal menarasikan mantan istrinya mengidap HIV melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Lantas, apa kata praktisi hukum Deolipa Yumara dan seperti apa pula kegeraman Hotman? Kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena, karena semua sudah tahu bahwa itu menular, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehamilan. Itu kemungkinan besar bisa menular, belum pasti tapi kemungkinan besar. Berarti sama saja kamu mengidentifikasikan atau memberi signal ke pihak, ke publik bahwa seolah-olah anakmu juga bisa kena atau sudah terkena. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah akan menjauh? Tarik perkataanmu itu benar-benar omongan tidak bertanggung jawab ya, oke? Kalau tes semua orang tuh boleh tes siapa saja, cuman kan yang begitu-begitu kan nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu diceritakan ke orang-orang. Oh saya nggak, saya ini nggak usah. Itu kan persoalan pribadi. Sama kayak kita punya penyakit, misalnya kita ada sakit paru-paru, kita nggak perlu gembar-gemborkan kita lagi sakit paru-paru atau sakit jantung, nggak perlu. Buat apa? Karena sifatnya penyakit kan sifatnya individual, sifatnya privasi. Jadi mau ngetes apa juga boleh.
siapapun boleh mengetes. Tes apa lagi? Tes kesehatan jantung, tes darah, boleh-boleh aja. Cuman sebaiknya yang begitu-begitu nggak untuk digembar-gemborkan, itu untuk konsumsi pribadi. Kalau saya sehat, kan begitu. Saya tes ini nggak ada penyakit, saya sehat. Tapi hidup ini kan nggak selamanya satu penyakit, ada penyakit lain kita mana tahu. Mungkin enggak, tapi ya penyakit yang ada begitu. Jadi nggak usah digembar-gemborkan kalau tes itu. Apalagi kemudian tes ini kemudian disandingkan dengan negasi, seolah-olah saya nggak, istri saya kan begitu, itu malah nggak bagus begitu. Jadi buat apa kalau hanya untuk membandingkan, ya kita pandangannya juga negatif terhadap si orang yang ngetes ini tadi, melakukan pengetesan, karena dia sifatnya orang yang mau mau benar sendiri aja lah begitu. Dia sebenarnya sedang berupaya, kalau bahasa saya sih sedang berusaha mencari pembenaran terhadap diri sendiri, dan secara tidak langsung dia menghancurkan mantan istrinya si Paula ini kan. Lebih nggak langsung lagi, dampaknya dia sebenarnya sedang membuat anak-anaknya itu kemudian berada dalam posisi sulit di masa depan begitu. Jadi itu yang sedang terjadi. Perbandingan antara Paula dengan si Baim, ya Paula lebih menjaga, walaupun dia ada sakit atau enggak kita nggak tahu ya, tapi dia lebih menjaga masa depan anak-anaknya, menjaga citra suaminya supaya tetap baik di mata masyarakat walaupun mereka bercerai. Tapi kalau kita melihat si suaminya kelihatannya mau menang sendiri, begitu kelihatannya ya, mencari pembenaran sendiri. Kenapa? Karena dia mengumbar dugaan-dugaan aib dari istrinya. Terlepas dari gonjang-ganjing isu perselingkuhan Paula dengan Niko Surya, Baim Wong baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-44 tahun. Keluarga dan sahabat dekat Baim Wong sukses membuat kejutan. Baim yang sudah tidur di kamarnya dibuat kaget saat mendapati keluarga dan para sahabatnya tiba-tiba masuk ke dalam kamar dengan membawa kue ulang tahun. Tidak banyak yang dikatakan Baim selain rasa syukur masih dapat merayakan ulang tahun di usianya yang ke-44 tahun bersama orang-orang tercinta. Mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang, gak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya. Doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.